Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi semuanya teman-teman, rekan-rekan, dan selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Andi Hidayat Muhmin, SEMM. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama tim saya. Yang pertama itu izin memperkenalkan diri. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Syahrul, sebagai CEO. Lalu yang kedua ada Revo Anantalim sebagai COO. Yang ketiga ada Marta Cecilia sebagai CMO. Izinkan kami untuk mempresentasikan suatu pitch deck produk, yaitu Iteria Scan. Produk kami ini merupakan minyak esensial. Next. Oke, yang pertama itu ada why. Mengapa? Manfaat kesehatannya ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Kemudian yang kedua itu ada pasar berkembang. Nah, permintaan untuk produk kesehatan terus meningkat. Selanjutnya itu ada keberlanjutan. Jadi kami menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan. Selanjutnya kreativitas. Kami menciptakan aroma unik dan inovatif. Nah, untuk koleksi emosional ini, parfum ini dapat meningkatkan ketenangan hati dan emosi. Oke, jadi apa alasan kami untuk membuat produk ini? Yang pertama yaitu kami ingin mengembangkan parfum berbasis minyak esensial alami. Kemudian kami ingin penjualannya ini secara online dan juga offline, memasarkannya produk langsung dari e-commerce atau media sosial, dan juga ada offline store. Nah, selanjutnya itu ada edukasi. Nah, kami memberikan informasi tentang manfaatnya aromaterapi ini. Selanjutnya kami membuat kemasan yang ramah lingkungan dan juga menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya kami juga menyiapkan atau menyediakan layanan customasi, yang dimana kami menawarkan pilihan aroma personal atau aroma yang memiliki kata sendiri sesuai requestan dari customer. Selanjutnya itu how. Nah, pertama-tama kami ini menawarkan solusi alami untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, kami menyediakan berbagai produk dan layanan custom untuk diversifikasi pendapatan. Nah, dengan pemasaran digital ini kami dapat menjangkau audiens yang lebih luas, sementara layanan pelanggan yang baik membangun loyalitas dan mendorong pembelian berulang. Nah, ini semua berkontribusi pada aliran pendapatan yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya itu ada problem. Konteksnya ini masyarakat modern semakin rentan terhadap stres dan membutuhkan solusi alami untuk menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan mental. Nah, permintaan terhadap produk berbasis aromaterapi pun terus meningkat, terutama yang aman dan ramah lingkungan. Untuk masalahnya sendiri, banyak produk di pasaran tidak alami, kurang personalisasi, dan tidak fokus pada kesehatan mental secara menyeluruh. Hal ini menciptakan celah besar bagi pasar untuk produk kami ini bisa relevan untuk berkelanjutan. Nah, untuk alternatif dari brand kami ini, dari produk kami ini, yaitu seperti parfum sintetis dan layanan SPA. Tetapi hal ini kurang praktis kan, dan tidak ramah lingkungan, serta tidak mudah diakses oleh semua kalangan. Nah, target kami ini adalah individu yang peduli kesehatan mental, pengguna produk aromaterapi, komunitas wellness, dan konsum digital. Selanjutnya itu ada problem interview and survey results. Nah, berapa banyak customer yang kita interview? Itu ada sebanyak 100 orang, di mana wawancara ini menggunakan dua metode, yaitu secara offline dan juga online. Nah, untuk 20 responden ini secara offline dan 80 ini secara online. Nah, berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi? Itu ada 80% itu offline, dari 20 responden itu 80% offline dan 70 online. Nah, jadi untuk total keseluruhan yang setuju itu adalah 87,5%. Dan juga ada beberapa yang tidak setuju, yaitu sekitar 12,5% itu kurang setuju.
Dan juga untuk online itu ada 20% dia kurang setuju. Next. Oke, selanjutnya ini market size estimation. Yang pertama itu TAM, yang dimana kita mendapatkan kita mengambil totalnya 13,75 miliar per tahun. Yang kita ambil tuh hanya 0,1% dari total penduduk Indonesia, yaitu 275 juta orang. Kemudian sumnya ini kita ada 8,25 miliar per tahun dari 82,5 juta orang di usia 20 sampai 35 orang. Selanjutnya itu somnya kita ada 2,06 miliar per tahun dari 41,25 juta perempuan usia 20 sampai 35 tahun. Nah, untuk ini kita ada 412,5 juta per tahun. Ini dari 8,5 juta perempuan usia 20 sampai 35 tahun di kota-kota besar. Next. Nah, selanjutnya ini ada customer persona, yaitu di sini Sarah Saputri, umurnya di 25 sampai 35 tahun. Untuk pekerjaan itu bekerja sebagai kreatif, lokasinya ini ada di Bandung. Nah, untuk goals-nya ini dia ingin menjaga kesehatan mental dan fisik secara alami, kemudian menemukan produk aromaterapi yang unik dan sesuai dengan kepribadian. Selanjutnya dia mendukung produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk frustration, dia sulit menemukan parfum yang tidak mengandung bahan kimia keras, kemudian produk aromaterapi yang tersedia terasa generik dan tidak personal. Nah, selanjutnya ini juga kurang edukasi dan transparansi bahan dari produk di pasaran. Oke, ini untuk bionya. Sarah ini adalah seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang tinggal di Bandung. Di tengah kesibukannya bekerja, ia mencari cara untuk meredakan stres dan meningkatkan suasana hatinya. Ia mulai tertarik dengan aromaterapi dan lebih memilih produk berbahan alami. Nah, jadi Sarah ini peduli terhadap lingkungan dan selalu mencari brand yang memiliki nilai berkelanjutan. Ia ingin menggunakan parfum yang tidak hanya wangi, tapi juga bermakna dan mencerminkan jati dirinya. Oke, next. Value Proposition Canvas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk hasilnya. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada Value Proposition Canvas Value Map. Yang pertama itu ada produk and service. Jadi minyak esensial dengan menggunakan wangi yang alami dapat membuat rileks atau membuat tubuh merasa nyaman dan pikiran menjadi tenang. Nah, produk minyak esensial ini dapat dicampur untuk mandi sehingga kita merasakan lebih rileks dan penggunaan mudah. Nah, selanjutnya itu ada painkillers. Produk ini mengandung bahan alami dan pewangi yang alami. Selanjutnya kita juga dapat digunakan secara mudah dan praktis. Pewangi alami ini dapat membantu tubuh menjadi rileks. Oke, selanjutnya itu ada sensasi tubuh yang rileks ini. Selanjutnya itu ada gain creators. Nah, sensasi tubuh yang rileks dan pikiran yang tenang setelah pemakaian. Nah, selanjutnya dapat digunakan pada saat mandi hingga lebih efisien. Kemudian membantu merefresh tubuh menjadi segar kembali. Kemudian memberikan pengalaman menggunakan minyak esensial yang simpel. Next. Oke, selanjutnya itu ada gains. Nah, kenapa sih suka gitu sama ini? Tubuh ini menjadi relax, kemudian mengurangi stres dan meningkatkan mood. Selanjutnya itu produk ini menggunakan bahan yang alami dan organik, tidak memiliki efek samping, dan juga dapat digunakan untuk aromaterapi dan pengobatan kulit. Nah, selanjutnya produk ini membantu meningkatkan mood setelah lelah beraktivitas, merilekskan tubuh, dan juga membantu menyegarkan tubuh dan kulit. Ada solution, ada descriptive solution itu
Yang pertama itu kita menyediakan berbagai macam aroma. Yang kedua, menyediakan berbagai kemasan dan ukuran. Yang ketiga, kita memberikan deskripsi produk. Setelah itu ada list the benefit of the solution. Yang pertama itu dengan menyediakan berbagai macam aroma pada essential oil ini dapat membuat banyak konsumen yang tertarik dari berbagai kalangan. Yang kedua, dengan menyediakan berbagai macam ukuran kemasan, kita dapat memudahkan konsumen untuk memilih ukuran sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada deskripsi produk ini hanya menjelaskan aroma yang memiliki produk, kandungan produk, dan penjelasan cara penggunaan minyak esensial yang efektif. Next. Terus di sini ada compensation analysis. Terus di sini kita bisa lihat di produknya ada Senantia Botanica, ada Cesa, terus ada organik, terus ada yang living, ada Atriasin. Terus ini ada untuk harganya itu 10 mili dengan harga 140.000 sampai 200. Yaitu kompetitor 2-nya itu harga menengah ke bawah 8 mili sekitaran 35.000 sampai 50.000. Untuk organiknya biasanya 10 mili itu berkisaran 80.000 sampai 150.000. Untuk yang livingnya biasanya yang premium sangat tinggi, yang 15 mili biasanya 400.000 sampai 600.000 hingga jutaan rupiah. Untuk Atriasinnya 10 mili yaitu dengan harga 50 sampai 110.000. Terus ada branding channelnya, itu ada butik, ada atau situs web resmi, itu ada, dan media sosial. Sini ada kompetitor duanya, itu ada marketing page, ada media sosial dan apotik. Setelah itu ada situs web resmi, media sosial, dan komunitas DIY dan natural living. Setelah itu ada kompetitor 4, biasanya itu ada multi-level marketing, event, dan workshop, biasanya media sosial dan situs web resmi. Setelah itu ada youth venture-nya, itu biasanya ada marketnya, ada sosial media, dan event atau workshop biasanya. Untuk packagingnya itu ada botol kaca, ada botol kaca ember gelap. Setelah itu botol kaca roll on desain lucu dan warna cerah. Untuk kompetitor 3-nya botol kaca amber biru atau gelap desain sederhana. Setelah itu ada kompetitor 4, biasanya botol kaca gelap, kotak serta tutup botol, ada alat tetes untuk dosis yang akurat. Untuk senternya biasanya botol kaca amber dan juga kotak serta tutorial menggunakan essential oil. Untuk marketnya biasanya kualitas produk yang konsisten, keharuman yang alami, dan efek positif yang dirasakan pada kulit atau suasana hati. Setelah itu praktis digunakan, formulasi aman untuk bayi, efektivitasnya baik dalam meredakan batuk, pilek, kembung, atau gigitan nyamuk pada bayi. Setelah itu kemurnian bahan organik dan dianggap sumber terpercaya. Untuk essential oil harga terjangkau. Setelah itu kualitasnya tinggi, efektivitas terapeutik, manfaat kesehatan yang dirasakan. Setelah itu ada kualitas yang baik, aroma yang khas, dan aroma dapat di-mix serta memberikan manfaat kesehatan. Untuk UVC-nya ada produk alami berkualitas tinggi dengan sertifikat internasional. Setelah itu ada kompetitor 2, produk praktis, siap pakai, dan aman serta khusus untuk bayi dan anak. Untuk kompetitor 3-nya, bahan-bahan organik bersertifikat menjadi pilihan utama. Untuk kompetitor 4-nya, kontrol kualitas ketat serta kemurnian dan kualitas tertinggi. Untuk gear venture-nya, produk menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi. Terus yang terakhir ada ADG Mold, itu standar kualitas bahan internasional.
toko offline yang sangat memberikan experience yang menarik. Setelah itu ada harga yang terjangkau, formalitas khusus bayi, dan sangat praktis untuk digunakan serta market terbentuk secara luas. Terus selanjutnya itu ada bahan yang digunakan terpercaya dan harga jual yang relatif lebih murah dan tersebar luas di Indonesia. Selanjutnya itu ada bahan yang digunakan sangat premium serta desain dan kemasan yang sangat premium dan tersebar di seluruh. Yang terakhir yaitu ada user-friendly, itu bahan yang digunakan sangat bagus dengan harga yang terjangkau dan bisa didapatkan secara mudah. Terus di sini ada link canvas, itu di sini ada problem, itu kebutuhan akan produk yang dapat membantu relaksasi dan kesehatan mental, yaitu kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan aromaterapi. Terus ini ada solusinya, itu menawarkan parfum aromaterapi yang terbuat dari bahan alami, yaitu edukasi pelanggan tentang cara penggunaan dan manfaatnya. Setelah ini ada value profession, itu produk aromaterapi yang terjangkau dan efektif dengan bahan alami yang aman. Setelah itu ada revenue stream, itu penjualan produk dan kemitraan dan kolaborasi. Selanjutnya itu ada customer segment, itu penggunaan produk kesehatan dan kecantikan. Setelah itu ada individu yang mencari solusi relaksasi. Terus di sini ada cost struktur, itu biaya produksi, itu ada biaya pemasaran, setelah itu ada biaya distribusi. Setelah itu ada key metric, itu penjualan bulanan, setelah itu ada jumlah pelanggan baru, setelah itu tingkat kepuasan pelanggan. Di sini ada peak level, itu parfum dengan manfaat kesehatan, itu menggabungkan kesenangan menggunakan parfum dengan manfaat aromaterapi untuk relaksasi dan kesejahteraan. Selain itu untuk channel biasanya kita memakai website atau marketplace. Setelah itu ada retailnya, ada toko fisik, pameran. Setelah itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Di sini ada early adopter, itu yang pertama ada pencinta aromaterapi, orang-orang yang sudah mengenal dan menggunakan produk aromaterapi. Setelah itu ada praktis kesehatan holistik, itu mereka yang mencari produk alami untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Setelah itu ada penggunaan produk kecantikan alami. Biasanya konsumen yang sadar akan bahan-bahan yang digunakan dalam produk kecantikan dan kesehatan. Terus ini ada alternatif, itu parfum sintesis, biasanya produk parfum yang tidak memiliki manfaat kesehatan dan hanya fokus pada aroma. Setelah itu ada minyak esensial, itu produk yang digunakan untuk aromaterapi tetap memerlukan alat tambahan seperti diffuser. Setelah itu ada spray ruangan, itu produk yang memberikan aroma tetapi tidak memberikan manfaat kesehatan yang sama seperti parfum aromaterapi. Terus ini ada advance-nya biasanya formulasi eksklusif. Nah, parfum aromaterapi ini dengan mencampurkan aroma dan minyak esensial yang unik yang tidak ditawarkan oleh kompetitor. Setelah itu ada sertifikasi organik, itu memiliki sertifikasi bahan alam dan organik yang memberikan kepercayaan yang lebih kepada konsumen. Setelah itu ada pengalaman dan pengetahuan, itu tim yang berpengalaman dalam aromaterapi dan kesehatan holistik memberikan kreativitas pada produk. Di sini ada link canvas, itu essential oil. Nah, di sini ada problem, itu kurangnya pengetahuan tentang penggunaan yang aman. Konsumen yang awam seringkali bingung tentang jenis essential oil yang tepat, cara penggunaan yang aman, dan perbedaan kualitas. Setelah itu ada solusinya, itu kita mengedukasi pengguna yang komprehensif, biasa menyediakan informasi detail tentang manfaat setiap oil. Cara penggunaan yang aman, itu ada topikal, ada difusi, inhalasi.
terus tip dilusi, dan seperti guidelines melalui website dan media sosial atau workshop biasanya. Setelah itu ada customer segmen, itu ada siswa, mahasiswa, pekerja kantor, serta konsumen sadar kenyamanan menggunakan essential oil. Setelah itu ada value proposition-nya, itu essential oil, solusi alami yang efektif untuk kesejahteraan holistik. Kami menyediakan essential oil murni dan blend yang diformulasikan secara khusus untuk mendukung kesehatan fisik dan emosional Anda secara alami, tanpa efek samping bahan kimia. Channelnya itu kita ada media sosial, ada market, terus ada event kampus dan event di luar. Setelah itu ada itu penjualan langsung produk dan paket bundle. Setelah itu ada cost, biasanya produksi, ada packing, ada distribusi. Setelah itu ada digital marketing. Setelah itu ada chemistry-nya, biasanya itu ada kayak reptil biasanya, terus ada conversion-nya. Setelah itu ada back penggunaan. Setelah itu ada advertisement-nya, itu kombinasi bahan yang memberikan wangi eksklusif dan memiliki wangi yang khas. Setelah itu ada alternatifnya, itu minum teh herbal, meditasi atau yoga. Ada parfum atau lotion wangi. Itu ada early adopter, itu ada beauty influencer, setelah itu ada pelajar, ada komunitas healthy living. Setelah itu ada high level, itu produk ini adalah solusi aromaterapi alam dan praktis yang dirancang khusus untuk membantu mengatasi stres. Setelah itu kecemasan dan gangguan tidur ringan, seperti aplikasi Calm itu atau Spotify yang menawarkan ketenangan melalui suara. Produk ini menawarkan ketenangan melalui aroma, namun dalam bentuk fisik yang langsung bisa digunakan tanpa perlu perangkat elektronik. Next. Setelah itu ada MVP. Di sini ada profitable product atau service description. Setelah itu produk kami adalah essential oil roll-on aromaterapi alami yang dirancang untuk membantu meredakan stres, itu meningkatkan kualitas tidur dan memberikan efek relaksi instan. Itu terbuat dari bahan alami seperti lavender, ada peppermint dan eucalyptus. Setelah itu ada insert, biasanya insertnya itu belum ada, kayak profit video atau link, kami belum ada, masih dalam tahap pembuatan. Untuk search screen-nya atau websitenya masih dalam pengerjaan juga. Untuk share website link juga, website kami masih sedang dalam pengerjaan. Nah, untuk share aplikasi link, kami masih belum memiliki link aplikasi. Untuk description-nya, produk essential oil roll-on ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dalam mengatasi keluhan ringan seperti stres, sakit kepala, atau kelelahan. Terus untuk informasinya, terbuat dari bahan alami, tanpa bahan kimia berbahaya. Terus produk ini aman untuk kulit sensitif. Nah, di sini ada validation. Terus di sini ada what is your MVP, terus minyak esensial roll-on-nya dalam bentuk mini 10 ml dengan beberapa varian aroma kayak lavender, ada peppermint, ada lemon. Itu digunakan untuk meredakan stres dan meningkatkan mood. Terus ada Hongwi testnya itu 3 hari berturut-turut selama event berlangsung. Terus di sini untuk audiensnya, untuk testingnya biasanya mahasiswa dan karyawan desa unggul usia 18 sampai 35 tahun
target 50 orang. Untuk untuk audiens selanjutnya juga kita melalui media sosial dan review singkat untuk feedback langsung. Setelah itu untuk customer biasanya 63% membeli setelah mencoba tester karena suka varian aroma yang dicoba. Terus di sini ada untuk customer biasanya untuk payment dengan harga 50.000 itu 10 mili dianggap kualitas yang diberikan itu kayak seperti bagus. Terus di sini ada customer come back to produk biasanya 30% meminta informasi pembelian atau refill. Terus ini biasanya customer rekomendasinya itu sebagian besar merekomendasikan ke teman-temannya. Terus di sini ada realization, itu banyak pengguna menyukai produk karena kemasannya praktis, aroma yang variatif, dan harga terjangkau. Minyak esensial roll-on ini terbukti menarik perhatian pasar muda usia 18-25 tahun yang aktif di media sosial. Permintaan reptil dan pembelian ulang menunjukkan potensi loyalitas pelanggan. Review positif menunjukkan bahwa produk ini bisa menjadi solusi cepat dan alami untuk stres ringan dan kelelahan sehari-hari. Sini ada next step-nya, biasanya yang pertama itu ada produksi yang biasa kecilnya bisa untuk reptil dan penjualan online. Buat program loyalitas atau bundlingnya biasanya paket 3 aroma. Untuk tingkatkan strategi pemasaran itu melalui influencer, mikro, dan kampanye media sosial. Di sini ada sales plan, di mana sales plan itu ada customer sales funnel dan customer akuisisi plan. Untuk customer sales funnel itu terdiri dari target market, yaitu mahasiswa dan pekerja 18-30 tahun. Untuk leads-nya 100 orang dari jam campaign online atau event. Lalu ada opportunities prospek, itu 30 orang yang mencoba tester minat beli. Terus yang terakhir ada customer, itu 15. Untuk customer akuisisi, untuk rencana akuisisi customernya, pertama itu ada target customer, yaitu mahasiswa dan pekerja usia 18-30 tahun. Untuk target customer segmennya itu ada 100 orang. Lalu di channels to be used to attract the target customer segment itu ada kita lewat Instagram, TikTok, event booth, dan sampling tester gratis. Lalu ada estimate number of leads, itu ada 100 leads. Lalu yang kelima ada estimate cost to convert these leads to actual customers, itu ada kita mendapatkan Rp500. Next slide. Ya, di sini ada go to market strategi, di mana strategi kita yaitu melewati sosial media presence, aktif di Instagram, TikTok, WhatsApp Business untuk promosi dan edukasi, aromaterapi, dan interaksi langsung. Untuk branding videonya itu kita menggunakan video singkat 60 detik yang menampilkan manfaat cara pakai roll-on, keunggulan, bahan alami, dan testimoni pengguna. Lalu ada positioning statement, di mana minyak esensial roll-on praktis untuk relaksasi cepat, solusi alami kapan saja, di mana saja. Untuk action plan-nya itu kita taruh 1 tahun, di mana yang pertama itu ada kuartal 1 awareness atau campaign digital dan event kampus. Terus yang kedua itu kuartal kedua itu penjualan online via Shopee dan IG. Untuk kuartal 3 tambah varian aroma atau program refill. Lalu kuartal 4 itu kolaborasi dengan komunitas kesehatan atau dan self care. Next slide. Selanjutnya ada sales and distribusi model penjualan. Yang pertama ada online shop, di mana kita lewat IG, Shopee. Untuk yang offline kita menggunakan event atau booth. Yang kedua ada distribusi, itu kita COD
pengiriman kurir lokal, resellers, mahasiswa. Next slide. Ya, di sini financial plan atau kita sebutnya starting cost, di mana startup cost-nya kita taruh di 29.500.000. Untuk registrasi usaha legalitasnya itu ada di 6 juta, RD-nya atau uji coba parfumnya itu ada 5 juta, untuk desain dan produk kemasan itu ada di 6 juta. Lalu stok awal bahan baku ada di harga 2.500.000. Itu untuk website dan domain. Dan untuk stok bahan baku itu ada di 10 juta. Untuk branding dan foto produk itu kita taruh di harga 3 juta. Lalu di sini ada capital work in the progress atau fixed asset, di mana itu senilai 60 juta, yaitu dengan peralatan atau cadangan truk dan angkutan. Itu untuk transport. Lalu starting operation atau budgetnya itu ada di 62 juta, di mana berisi itu promosi pemasaran itu ada di 8 juta, lalu untuk gaji ada di 40 juta, utilitas dan sewa ada di harga 10 juta, dan alat tulis dan perlengkapan kantor itu di 4 juta, lalu modal kerja awal itu kita ada di 50 juta. Untuk startup kapital itu kita ada di harga 1.300.000, di mana itu modal saham berdasarkan tim. Next slide. Ya, di sini ada forecast NPNL, di mana dari bulan Januari sampai ke bulan Desember. Untuk pertama itu sales, itu berisi cash sales, no of customer, price per unit, order cash receipt, dan total sales. Di mana untuk di bulan Januari itu totalnya 240 juta, di bulan Februari itu ada di 360 juta, di bulan Maret kita mendapatkan 460 juta, di April 600 juta, Mei 720 juta, untuk Juni 840 juta, di Juli 960 juta, Agustus kita mendapatkan di 1 miliar, untuk September kita didapatkan 1 miliar, 320 juta, untuk Oktober kita di 1 miliar 440 juta, untuk November kita dapat di 1 miliar 500, untuk Desember itu 1 miliar 580. Dan untuk total semua dapatkan 11 miliar 280. Lalu lanjut ke COGS atau cost of service, yang berisi cost of service, cost per unit, dan gross profit. Di mana profit yang kita dapatkan di bulan Januari itu 164 juta, di bulan Februari 246 juta, di Maret kita mendapatkan 328 juta, di April kita mendapatkan 410 juta, Mei 492 juta, di bulan Juni kita mendapatkan 574 juta, di bulan Juli 654 juta, di Agustus kita mendapatkan 738 juta, di September kita mendapatkan 902 juta, lalu di Oktober 984 juta, di November 1 miliar 66 juta, dan untuk di Desember kita mendapatkan 1 miliar 148 juta. Untuk total dari gross profit kita itu di 7 miliar 708 juta. Lanjut kita ke fixed expense, di mana berisi salaries, marketing and promotion, digital marketing, utilities atau elektrik, lalu ada customer service dan rent, di mana ditotalkan menjadi total expense, di mana untuk di bulan Januari total expense itu mendapatkan 22 juta, Februari 21 juta, Maret 22 juta, April 23.500.000, untuk Mei 25 juta, Juni kita dapatkan 26 juta, untuk Juli kita didapatkan 35 juta, Agustus 35 juta, September 36 juta, Oktober 36 juta 500, untuk November kita mendapat 37 juta 500, dan di Desember 39 juta.
Untuk total dari expense itu 358.500.000. Lalu kita di result, gimana net profit and loss-nya untuk gross profit margin dan juga net profit. Next slide. Oke. Lanjut, di sini ada financial project, di mana financial project itu dari tahun 1 sampai ke 5 tahun ke depan, di mana number of sales, value of sales, average price per unit, average cost per unit, untuk total revenue atau gross profit yang kita dapatkan di tahun pertama. Untuk revenue 11 miliar 280, dan untuk profit di 7 miliar 708 juta. Untuk di tahun kedua kita mendapatkan 12 miliar dan 8 miliar 200 untuk di profit. Untuk di tahun ketiga itu revenue-nya kita mendapat 12 miliar 600, dan untuk profitnya 10 miliar 500. Di tahun keempat itu mendapatkan 15 miliar, dan untuk profitnya 17 miliar 200. Untuk tahun ke-15 itu 16 miliar 100, dan di profitnya kita mendapat 230 miliar. Wow. Lanjut, di sini ada capital cost, di mana berisi land of building, equipment yang kita dapat, product development cost, dan other. Di mana total di tahun pertama 296 juta, 306 juta di tahun kedua, 316 juta di hari ketiga, 335 di hari keempat, di tahun keempat, dan 355 di tahun kelima. Ya, lanjut ke expense atau annual, di mana salaries berisi salaries, marketing and promotion, digital marketing, customer service, utilities of electric, office supply, terus ada rent dan total, di mana total sendiri di tahun pertama itu ada 358.500.000, dan untuk earningnya kita mendapatkan 7 miliar 394, dan di tahun kedua kita mendapatkan 379 juta, dan untuk earningsnya kita mendapat 7 miliar 821 juta, dan di tahun ketiga itu ada 399 juta, dan untuk errorsnya di tahun ketiga itu mendapat 10 miliar 101 juta. Lalu di tahun keempat 430 juta dan 16 miliar 770. Untuk tahun kelima itu 475 juta dan 229 miliar 25 juta. Dah. Next slide. Ya, di sini ada unit ekonomis, di mana revenue per unit untuk tahun itu 1.200.000, COGS-nya 380, gross profit 1820, gross profit margin 68%, dan operating cost itu mendapatkan 418 juta 138, operating profit itu mendapat 781. Untuk unit ekonomis, untuk yang di CAC kita mendapat 11 juta 11 dan minus 616. Untuk ARPU itu mendapat 45 juta 120 ribu. Lalu mungkin bisa di next slide. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Di sini kami sedang belajar. Mohon maaf Bapak kalau kami sering merepotkan di dalam kelas atau bagaimana. Di sini kami minta maaf sebesar-besarnya, dan untuk Bapak saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya selama ini Pak. Mungkin kita bakal lebih banyak belajar lagi ke depannya. Kita bakal banyak improve apa kesalahan kita, dan lebih rajin dan serta konsisten dalam menjalani apapun tugas yang diberikan.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. teman-teman. I love you all. I love you all.